Hello guys, welcome back to my channel, my brotherku. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John itu. Oke guys, di kesempatan yang tentunya sangat berbahagia ini, saya akan sharing ya tentang HP Realme C2 guys ya. Realme C2 yang saya beli dengan harga Rp200.000. Hanya saja minus touchscreen ya, yang dimana touchscreennya ini berfungsi tapi ngelek atau delay atau responnya itu lambat guys ya, lengket gitu kan. Nah coba ini, nah itu kita sentuh, seharusnya bisa 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah jadi kayak gitu guys, dia berfungsi cuma delaynya itu, nah lambatnya itu guys ya, kita bisa lihat. Nah, jadi ini dijual sama yang punya HP ini ke saya 200.000, saya beli dan orangnya mau ya. Nah, saya sih yang nawari kalau mau dijual HP-nya, saya bisa bilang bukan ngambil 200.000. Ya udah bilangnya, belilah. Ya sudah, saya beli dan ini sudah menjadi milik saya. Nah, sebelumnya ini saya sudah membahasnya guys ya. Nah, ini yang delay ini saya sudah membahasnya, nanti ku taruh linknya di deskripsi ya. Nah yang pertama adalah kita melakukan reset ya, reset data pabrik HP-nya. Nah saya analisa pertama itu harus membereskan softwarenya gitu. Nah jadi mesti kita reset. Nah kalau masalah yang terjadi pada touchscreen yang lelet ini atau lambat respon ini, masalahnya yang terjadi karena software kayak gitu atau program. Nah, begitu di reset biasanya berhasil. Nah, ini sudah kita reset tapi tetap saja ngelek atau lengket layar sentuhnya, dan untuk videonya nanti ku taruh di deskripsi. Nah, ada juga beberapa ya dulu itu yang dimana touchscreen-nya lengket juga, lambat respon, begitu di reset ya selesai permasalahannya. Itu dikarenakan karena programnya guys ya. Tapi apabila bukan karena program seperti ini, walaupun kita reset ya, reset data pabrik itu tidak akan merubah keadaan dan HP-nya tetap akan disentuh, namun ya itu ngelek atau delay ya. Nah, kemudian kita lanjut ke step yang kedua, yaitu saya membuka HP-nya, membongkar HP-nya, melepas backdoor-nya, membersihkan soketnya ya, dan kabel fleksibel LCD touchscreen-nya kita bersihkan. Siapa tahu ada debu-debu, siapa tahu ada kotoran-kotoran, kita bersihkan pakai cairan thinner, kita gosok-gosok juga pakai sikat gigi bekas. Dan ternyata tidak merubah keadaan, tetap saja dia disentuh namun delay terus kayak gitu. Nah jadi ini nggak bisa dipakai nih HP-nya, bisa dipakai tapi bikin jengkel guys ya. Nah jadi saya sarankan kepada si yang punya HP ini untuk mengganti LCD touchscreen. Nah jadi di sini orangnya belum mau guys ya untuk mengganti LCD touchscreen karena katanya belum ada budget ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau kita beli di Shopee di toko Graha Seperpat, harga LCD touchscreen-nya Rp119.380 ya. Nah, terjual udah 10.000 lebih terjual. Widih, ini angka yang banyak guys ya untuk penjualan LCD touchscreen seperempat untuk HP Realme C2 ini. Oh, sama nih, Realme C2 atau Oppo A1K LCD touchscreen-nya sama ya. Oke, nah di sini harganya segini, tapi ini belum ongkir, belum sama biaya jasa kita untuk memasangkan, dan juga ini belum harga pasar yang ada di sini guys ya. Harga pasar yang ada di sini adalah harga ini plus ongkir plus biaya jasa kita yang kita minta kepada pelanggan untuk memasangkan LCD touchscreen-nya ya. Nah, itulah harga pasar yang ada di daerah kami ya. Nah, biasanya harga pasar untuk penggantian LCD touchscreen ini harga jualnya gitu kan, harga pemasangannya gitu kan. Nah itu beda-beda guys ya, antar daerah itu beda-beda. Ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah ya, tergantung daerahnya masing-masing dan tergantung murah dan mahalnya ongkirnya. Kayak gitu, itu mempengaruhi harga penggantian LCD touchscreen juga guys ya. Tapi untuk di agen seperempat di Jambi guys ya, nah di toko Graha Seperempat harganya 119.000. Genapin aja deh 120.000 tapi belum ongkir. Nah, tapi di sini guys, ini
Ya, kalau mau diganti LCD touchscreen-nya sama frame atau tulang tengahnya, harganya murah juga 19.000 dan terjual 1,5 ribu. Ini kalau saya lihat-lihat HP Realme C2 ini yang saya beli 200.000 ini agak bengkok guys ya. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama. Ini sak. Nah, tuh teman-teman bisa lihat agak bengkok. Nah, memang saya tanya sama yang punya HP ini, sering disimpan di kantong yang singkat atau ketat gitu. Nah, di lepis-lepis ini, di celana lepis gitu. Nah, jadi kalau HP sering disimpan di celana ketat itu ya dia mungkin tertolak gitu nah ke dalam atau seperti ada tekanan gitu kan. Nah, biasanya kita simpan kan kayak gini. Celana kita lepis nih. Nah, kita simpan di kantong bagian depan itu. Nah, biasanya kita simpan touchscreen-nya mengarah ke bawah, ini ke atas. Nah, kayak gitu. Kita naik motor kan kaki paha itu kan. Nah, kayak gini nih. Nah, kan paha itu kayak gitu kalau kita naik motor. Nah, kalau ini kita angkat nih kaki kita ini kan ada tekanan tuh ya. Tekanan. Nah, sehingga ya mungkin itu yang menyebabkan ini bengkok. Nah, tuh teman-teman bisa lihat karena ya aslinya HP ini lurus guys ya, nggak bengkok-bengkok. Nah, coba di sini coba kita lihat. Nah, kan nggak bisa rapet. Nah, kalau HP ku itu lurus guys ya. Kalau HP ku itu lurus. Perhatikan ini sudah saya pas-paskan ya, nggak mau sama-sama rapet guys ya. Tuh, ada celah, ada space bagian tengahnya. Nah, HP ku ini lurus by the way. Nah, ini bagian atasnya udah menyentuh, namun bagian tengah ke belakang ini, atau ke bawah, bukan ke belakang, ke bawah, itu ada space atau ada jarak guys ya. Tidak bisa rapet. Tuh, ini nampaknya ya memang bengkok. Ini kita bisa lihat bengkok. Kalau kamu lihat memang bengkok nih, sering disimpan di celana, di kantong celana lepis ya. Bagian depan kadang kita simpan dalam kondisi terbalik gitu. Nah, kalau kita angkat kaki kita kan ada tekanan tuh ya, menekan dia. Nah, untung aja touchscreen-nya nggak pecah. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi penyebab, salah satu faktor yang bisa memicu LCD-nya ini delay. Bukan LCD-nya, touchscreen-nya, sorry. Touchscreen-nya ini disentuh delay. Tapi LCD-nya normal ya, masih ada gambarnya. Nah, kalau kita pengen ganti harganya 120.000 kita genapin aja belum ongkir, dan frame atau tulang tengahnya tadi 19.000, anggaplah 20.000 berarti 120 tambah 20 jadi 140.000 guys ya. 140.000 sama frame atau tulang tengah belum ongkir. Ya, anggap saja deh sama ongkir itu jauh juga dari Jambi ke tempat saya. Kita genapin aja deh ya 200.000 ya. Kita genapin 200.000. LCD touchscreen ya satu set sama frame atau tulang tengah 200.000. Dan HP-nya saya beli 200.000. Jadi kalau ini saya orderkan LCD touchscreen-nya, by the way saya belum ada stok LCD touchscreen untuk Realme C2 ini. Jadi kalau saya belikan LCD touchscreen-nya 200.000, nah saya beli HP-nya 200.000, jadi dengan modal 400.000 HP-nya ini udah bagus lagi. Dan ya ini kalau saya jual 800.000 atau 700.000 itu masih, kalau di daerah saya itu masih diambil orang ya, walaupun kondisinya batangan. Nggak usah 800-700.000 itu masih diambil orang guys ya. Ini 700.000 masih diangkut nih ya. Jadi ya kalau 300.000 di sini kita masih bisa mendapatkan keuntungan gitu. Nah, kalau kita ganti LCD touchscreen-nya sama frame atau tulang tengahnya dan lalu kita jual masih untung ya. Nah, apabila kita pakai sendiri ya untung juga ya, karena kita mendapatkan HP ini dengan harga yang terjangkau, murah juga ya. Kita beli 200.000 dan modal perbaikan membeli seperempatnya 200.000 jadi 400. Asumsikan saja HP ini kita beli 400.000 itu udah siap pakai. Wah, dengan harga segitu itu wah kita untung banget guys ya. Seperti itu. Jadi rencananya nanti kalau saya order ya untuk yang ke depan ini, maksudnya untuk next order ini, kalau saya order LCD untuk pelanggan, saya akan melakukan LCD touchscreen sama frame atau tulang tengahnya ini saya mau perbaiki aja. Tapi kalau ada yang mau beli mesinnya ya saya jual aja. Tapi kalau belum ada yang beli mesinnya dan saya ingin order dan waktu ordernya telah tiba, ya sudah saya orderkan aja LCD touchscreen-nya sama frame atau tulang tengahnya guys ya.
Nah, harganya segini, dan untuk perbaikannya kita bisa menservis atau mengganti sendiri. Jadi ya untuk biaya servisnya ya ditiadakan lah kayak gitu. Sebenarnya bukan ditiadakan, karena saya sendiri yang nggak usah dihitung lah, ya kan. Jadi ya bahannya LCD touchscreen sama frame atau tulang tengah 200.000, HP-nya 200.000, jadi 400.000. Nah, inilah HP Realme C2 yang saya beli dengan harga 200.000 guys ya. Dan menurut saya ini masih make sense banget atau worth it banget ya. Nah, tuh. Oke, kita akan prepare. Nanti kalau misalkan ada next order atau pengorderan selanjutnya, kita tinggal orderkan aja guys ya LCD touchscreen-nya ini, dan siap kita ganti. Widih, LCD touchscreen-nya sama frame atau tulang tengah langsung kita ganti guys ya. Oke, jadi di sini kalau ada peluang-peluang kayak gini atau momen-momen kayak gini yang dimana orang pengen ganti LCD touchscreen, yang dimana juga orangnya belum ada budget, ya sudah langsung saya tawarkan apakah mau dijual. Tapi saya pastikan dulu mesinnya ini benar-benar masih bagus, mesinnya, baterainya, chargernya, apa semua masih bagus. Dan ya ini saya udah lihat-lihat, mesinnya bagus-bagus saja. Hanya saja touchscreen-nya ini guys ya, yang delay kalau disentuh dan nggak bisa dipakai dan nggak layak dipakai. Oke, saya akhiri dulu videonya ini sampai di sini. Ya, lumayan untung ya. Oke, jadi kalau ada momen kayak gini, ya kita nggak sengaja beli HP rusak gitu. Nah, tapi kalau ada momen seperti ini, kita rasa juga itu ya kalau kita perbaiki dan kita jual kembali masih untung juga ya. Ya udah, kalau memang ada budget atau ada modalku, ya udah saya bayar kayak gitu. Nah, jadi selain servis HP ya kita juga beli-beli HP kayak gini, tapi nggak terlalu dipaksakan. Jikalau ada momen-momen seperti ini saja dan orangnya pun senang, ya saya pun senang. Jadi sama-sama senang kitanya. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video, my brotherku.